Jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oke, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyanyikan Tiada yang Mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Ya, saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Bang Sandy Sanggar. Mic-nya belum buka. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan lagi pada kami semua dalam mengikuti Zoom hari ini dalam suasana kami masih merayakan kedatangan ke dunia ini kami sebut dengan hati. Terima kasih Bapak kalau sebentar dan membagikan bagian kebenaran firman-Mu, mengapa Engkau harus datang ke dunia ini. Biarlah Tuhan urapi kami semua supaya kami dapat mengerti dan membagikan pada saudara-saudara kami, teman-teman kami, mengapa harus Natal harus terjadi di muka bumi ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara Zoom ini dalam kuasa tangan-Mu, urapi kami semua, buka hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami dengar, kami dapat mengerti, kami simpan dalam hati, dan kami bagikan pada teman-teman kami, baik yang mendengarkan Zoom, yang mengikuti Zoom hari ini, saat ini, ataupun yang akan mendengarkan melalui YouTube. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang hadir. Selamat Natal ya. Kita sudah masing-masing gereja mungkin sudah merayakan Natal. Isbiona, terima kasih. Ya, hari ini masih dalam suasana Natal, saya mau membagikan, kalau ditanya ya, kita orang Kristen, kalau ada agama lain menanyakan kita, apa sih Natal itu, ya pasti kita harus bisa jawab ya. Dan kebanyakan pasti kita menjawab itu, Natal itu memperingati bahwa Yesus pernah lahir, pernah datang ke dunia ini ya. Jadi jangan bilang memperingati ulang tahun Yesus ya. Sebab
tidak ada yang pernah mencatat kapan persisnya Yesus dilahirkan. Jadi, dan itu juga sebagai bukti Yesus itu Tuhan, bukan manusia biasa ya. Kalau manusia biasa mungkin dicatat ya, dicatat kapan lahirnya, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Tapi memang karena dia Yesus, Tuhan, memang tidak ada yang mencatat tepatnya kapan dia dilahirkan. Mungkin kita bisa perkirakan bulannya ya. Dan bulannya juga pasti bukan Desember ya. Kalau kita analisa dari waktu Gabriel menemui Maria, di situ kan dikatakan anakmu Elizabeth juga sedang mengandung dan umur kandungannya sekarang 6 bulan gitu ya. Dan waktu malaikat Gabriel menemui Maria itu di bulan ke-6. Nah, bulan ke-6 itu bukannya Juni ya. Bukannya bulan Juni internasional, bulan ke-6 kalau nggak salah Israel bulan pertamanya itu Agustus ya. Jadi bulan ke-6 Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari gitu. Nah, kita tambahin deh 9 bulan kalau langsung Maria hamil saat itu juga ya. Jadi uh, saya mau coba bagikan, saya percaya ini pakar-pakar Alkitab semua di sini yang sudah tahu tentang kelahiran Tuhan ya, orang Majus dan sebagainya. Tapi saya mau coba mundur ke belakang mengingatkan kita uh, kalau ditanya kenapa Yesus harus datang ke dunia ini gitu ya. Mungkin ini yang masih jarang kita bicarakan ya. Kenapa Yesus harus datang gitu ke dunia ini? Nah, ini yang coba saya mau bagikan. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus harus datang ke dunia, kalau menurut saya visinya adalah menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Itu visinya Tuhan. Kenapa dia harus datang ke dunia? Menyelamatkan manusia dari kebinasaan atau masuk neraka ya. Yang dengan cara apa? Misinya adalah membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Nah, ini yang mengikat manusia sampai binasa itu kan karena dosa ya. Ujung-ujungnya penyebab semua dosa. Jadi saya mau tekankan di sini lebih banyak ke dosa yang berasal dari Adam ya. Sebab ini saya rasa jarang dibahas ya di gereja-gereja, dosa yang diakibatkan Adam gitu ya. Yang kita sebut juga dosa keturunan atau dosa asal ya. Jadi dosa belenggu pertama adalah belenggu dosa karena pelanggaran Adam. Yang kedua, belenggu dosa karena perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ada dua belenggu yang mengikat kita. Belenggu dosa ini yang bikin manusia jadi harus binasa, harusnya gitu loh. Tidak ada satupun manusia bisa selamat karena diikat oleh dua belenggu dosa ini gitu. Ada nggak orang yang oke deh, ada orang sesuci ya, suci, kudus, tapi itu dosa perbuatan mungkin ya dia bisa bisa lakukan dengan kebaikan dan segala macam. Tapi dosa yang berasal karena pelanggaran Adam ini yang kita nggak tahu dan banyak yang tidak tahu ya. Gara-gara Adam kita semua yang namanya manusia kena dosanya. Nah, ini yang kita harus jelaskan pada mereka. Jadi memang tidak ada jalan lain, harus ada orang atau sosok atau pribadi yang bisa membebaskan kita dari dua belenggu dosa ini gitu loh. Siapa yang bisa? Tokoh agama mana yang bisa gitu loh. Nah, ini hari ini kita mau coba bahasnya. Kenapa Yesus harus datang itu kita bisa baca di 2 Petrus 2 ayat 2 Petrus 3 ayat 9. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki seorang manusia pun binasa ya. Kalau kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak menghendaki seorang manusia pun binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik kepadanya dan bertobat. Itu misinya. Visinya Tuhan adalah menyelamatkan manusia, makanya Yesus harus datang. Kemudian di situ ada kata berbalik kepadanya dan bertobat. Nah, pengertian bertobat di sini, kalau saya menangkapnya ya, kalau kita mungkin di orang sesama manusia ngomong, bertobat lo gitu ya. Sebab kita tahu dia misalnya kelakuannya nggak benar, bertobat lo, ayo yang benar gitu ya. Tapi kalau menurut Injil, bertobat itu adalah percaya kepada Injil. Itu artinya bertobat ya, percaya kepada Injil. Jadi kalau belum percaya itu menurut Tuhan belum bertobat namanya gitu loh. Coba kita baca Markus 1 ayat 15. Kalau belum percaya Injil, belum bertobat namanya Markus 1 ayat 15.
Nanti Pak Sutaryo sama Pak Joni bisa bantu baca ya, supaya cepat. Markus 1 ayat 15. Nah, di situ dikatakan apa? Ini ya, waktu Tuhan Yesus tampil di Galilea ya. Tuhan Yesus katakan gini, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Tuhan Yesus suruh kita bertobat, percaya kepada Injil. Artinya bertobat adalah percaya kepada Injil gitu ya, menurut Tuhan Yesus nih, bukan menurut saya yang ada di Alkitab. Kemudian kita bisa baca lagi apa arti bertobat, memberi diri dibaptis. Itu artinya bertobat. Kita bisa baca di Lukas 3 ayat 3. Lukas 3 ayat 3 ini dikatakan sama Yohanes Pembaptis ya kalau nggak salah. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ternyata baptis ini penting ya. Syarat itu tandanya kita sudah bertobat, harus dibaptis gitu ya. Jadi pertama percaya pada Injil, kedua harus dibaptis. Makanya amanat agung Tuhan Yesus ada kata jadikan semua bangsa muridku, baptis, ajar gitu ya. Jadi baptis disebut di situ. Jadi memang tiap manusia yang mengaku percaya Yesus harus dibaptis. Itu tandanya bertobat. Kemudian kita lanjutkan. Karena kenapa kita harus bertobat? Kenapa kita harus bertobat, percaya Injil? Karena kenapa Tuhan harus datang menyelamatkan manusia? Karena satu saat dunia akan hancur. Dunia yang kita tempati ini akan dihancurkan, dilenyapkan, langit akan dilenyapkan sama Tuhan. Nah, itu yang kita sebut dengan kiamat ya. Kita bisa baca di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. 2 Petrus 3, Pak Sutarjo bisa bantu Pak. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Amin. Ya, jadi kita nanti sebelum bumi ini dihancurkan, kita yang salah-salah Tuhan ini, anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan, diangkat dulu ya. Itu yang kita sebut dengan rapture, pengangkatan. Jadi setelah anak-anak Tuhan diangkat semua, tidak ada di bumi lagi, baru Tuhan menghancurkan bumi ini, melenyapkan langit dan bumi ya. Ini ayatnya nanti kita diangkat, dipindahkan ke yang disebut langit baru, bumi baru, LB3. Dan di situ akan masuk ke kota Yerusalem baru ya. Yerusalem baru yang akan Tuhan sediakan untuk kita. Kemudian mengapa Yesus harus diutus ke dunia? Karena Bapa sangat mengasihi kita, yaitu kita bisa baca di Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini artinya Natal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa menawarkan kalau mau hidup kekal, mau selamat, ya percaya kepada anak tunggalnya itu ya, Yesus Kristus. Apa itu hidup kekal ya? Hidup kekal adalah hidup berkualitas, manusia memiliki kodrat ilahi lagi gitu. Maksudnya manusia seperti Tuhan mengendaki manusia hidup seperti sebelum jatuh dalam dosa. Waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, nah itu yang Tuhan mau, harusnya manusia begitu ya. Seperti manusia mula-mula diciptakan sebelum jatuh dalam dosa. Itu hidup yang kekal. Kemudian kita masuk apa yang dimaksud dengan dosa asal ya. Nah, di sini dosa asal setahu saya yang agama yang menceritakan tentang penciptaan manusia dan alam semesta ini disebut agama Samawi ya. Nah, agama Samawi itu adalah agama Yahudi, Yudaisme ya, agama Yahudi yang orang Yahudi anut.
agama Kristen dan agama Islam. Tiga agama ini mengetahui tentang penciptaan manusia ya, tahu tentang Adam dan Hawa, penciptaan alam semesta ini oleh Elohim ya, oleh Bapa gitu. Nah, agama lain nggak tahu penciptaan manusia bagaimana asal usulnya gitu. Yang tahu tiga agama ini, agama Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, di situ kalau kita baca di Alkitab di Kejadian 2 ayat 16-17 ini yang bencana terbesar ya, yang menimpa manusia. Kejadian 2 ayat 16-17 kita sudah sering baca ini ya. Ya Bapak Pak Tarjo, Kejadian 2 ayat 16-17. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini ayat kuncinya kenapa ini perintah Tuhan yang dilanggar Adam ini yang jadi masalah besar ya, sampai Yesus harus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Sebab di sini kalau Tuhan ngomong nggak mungkin dibatalkan ya. Di sini di ayat 17, padahal buah-buah di Taman Eden itu boleh dimakan semuanya, cuma satu yang nggak boleh, yang ada di tengah-tengah taman itu ya, pohon pengetahuan. Itu doang yang nggak boleh, yang lain boleh. Tapi malah itu yang dimakan sama manusia ya. Coba kita perhatikan ayat 17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada kata pastilah, jadi nggak mungkin tidak gitu ya. Pastilah engkau mati. Nah ini sebetulnya harus diperhatikan sama Adam ini serius, jangan sampai dia makan gitu ya. Tapi ya memang makanya si iblis menghasut Hawanya, bukan Adamnya langsung ya. Hawanya yang dibujuk-bujuk, ditipu, sampai mau ambil buah itu, baru dia kasih Adam. Jadi iblis menipu Hawa menurut saya ya. Tadinya menurut saya mungkin iblis nggak tahu pohon mana yang nggak boleh dimakan buahnya gitu. Makanya dia dia ngomong sama Hawa kan di Kejadian 3 gini. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, buah di semua pohon di taman ini jangan dimakan buahnya, semuanya ya. Nah, si Hawa kan polos, dia ngomong. Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi yang ayat 3, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Jadi Hawa yang kasih tahu iblis, ini yang nggak boleh dimakan gitu. Si iblis mancing, oh semua boleh ya dimakan gitu. Semua nggak boleh ya. Jadi ditipu di situ ya. Jadi ini awal bencana manusia harus mengalami kematian. Di situ dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bukan pada saat ya. Sebab begitu Hawa dan Hawa sama Adam makan buahnya nggak langsung mati kan gitu. Tapi di ayat 17 bilang pastilah engkau mati. Nah, pertanyaannya apanya yang mati gitu. Orang masih hidup, Adam dan Hawa masih hidup sampai umur 930 tahun si Adam ya. Jadi yang mati, yang Tuhan maksud mati adalah rohaninya. Jadi semua manusia rohaninya mati gitu. Ya ada, rohnya ada, tapi mati gitu. Nggak bisa, maksudnya mati nggak bisa berhubungan lagi sama Allah penciptanya ya. Gara-gara pelanggaran yang Adam lakukan. Kemudian, nah ini saya ada referensi ayat yang membuktikan bahwa semua roh manusia itu kita bisa baca di Matius 8 ayat 21-22. Ini buktinya semua rohani manusia mati ya. Matius 8 ayat 21-22. Saya bacakan ya. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ayat 22, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.
Orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maksudnya orang yang mati rohani nguburin ya orang-orang mati mereka. Jadi ini bukti bahwa memang rohani manusia juga gak begitu dia makan buah itu mati ya pastilah engkau mati. Jadi makanya kita manusia harus mengalami kematian gitu ya. Sama rohnya mati, kemudian jasmaninya mati. Nah, kalau kita baca di Kejadian 5 ayat 45 di situ dikatakan umur Adam mencapai 930 tahun. Jadi nggak lebih dari 1000 tahun ya. 930 tahun Adam meninggal. Gila ya. Zaman dulu sampai 930 tahun. Nah, makanya dikatakan tadi pada hari engkau memakannya, bukan pada saat. Jadi nggak lewat dari satu harinya Tuhan. Kan kita tahu ya, satu harinya Tuhan itu 1000 tahun di dunia ini. Jadi umur Adam nggak lewat dari satu harinya Tuhan, 930 tahun. Kemudian yang kita mau tahu lagi kenapa? Karena Adam melanggar perintah Elohim, semua manusia jadi ikut berdosa. Nah ini yang mungkin jarang kita bahas ya, jarang diketahui. Kenapa gara-gara Adam kita jadi ikut berdosa gitu ya. Ini ayat-ayatnya ya, Roma 5 ayat 12 coba. Roma 5 ayat 12. Ini yang tidak bisa dihindari ya, Roma 5 ayat 12. Pak Sutarjo udah Roma 5 ayat 12. So, saya bacakan dulu ya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini Adam ya. Ayat 15-nya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi karena kesalahan satu orang Adam, semua manusia jadi berdosa. Karena Yesus Kristus, semua orang mendapat karunia keselamatan ya. Ayat 17 sampai 19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi makanya Tuhan Yesus disebut Adam kedua ya. Adam ke satu sudah gagal, jatuh dalam dosa. Nah Adam kedua ini yang berwujud manusia juga tidak gagal ya. Dia taat sampai mati di kayu salib sampai dibangkitkan lagi. Jadi ini ayatnya yang membuktikan kadang kita semua yang namanya manusia jadi ikut berdosa. Ini ayat-ayatnya tadi ya. Jadi di kitab Roma ini yang pernah saya pelajari, saya dapat pengajaran kitab Roma ini istilahnya jantungnya Alkitab. Jadi dianjurkan kalau mau tahu tentang karya keselamatan Tuhan Yesus dan bagaimana proses penyelamatan itu adanya di Roma, di kitab Roma ya. Jadi ya kalau mau baca Alkitab dari Kejadian mungkin kelamaan ya. Sekarang kita udah di ujung akhir zaman, kita langsung baca aja ke ayat apa pasal-pasal yang penting ya. Kitab Injil Yesus Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus tulisan Paulus, dan kitab Roma ini jantungnya Alkitab. Kalau Ibrani itu mahkotanya Alkitab. Kemudian ya tadi kita udah baca ya ayatnya kenapa kesalahan Adam jadi semua orang ikut berdosa. Itu ada ayatnya ya, bukannya bisa-bisanya kita gitu. Kalau ada yang tanya, masa sih gara-gara Adam semua kita jadi ikut berdosa, apa urusannya gitu. Dia kan hidupnya kapan gitu. Nah ini ayatnya gitu ya. Ada buktinya jadi bukan kata kita. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mengapa karena ketidaktaatan atau pelanggaran Adam semua orang ikut berdosa? Kenapa gitu? Nah, ini saya juga dapat ini pelajaran ini ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Waktu Adam diciptakan ya, Kejadian 2 ayat 7.
Pak Sutajo bisa bantu Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7, Pak. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Nah, ya, kemudian kita lihat ya, waktu Adam diciptakan kan dibentuk ya, dibentuk, kemudian dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu roh manusia dikasih ya. Makanya makhluk ciptaan Tuhan yang punya roh cuman manusia, hewan nggak ada ya, cuman manusia. Karena marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi yang dikasih roh cuman manusia. Jadi roh manusia masuk ya melalui hidungnya, dihembuskan nafas ya sama Allah. Kemudian kita baca lagi di ayat waktu Hawa diciptakan. Tadi waktu Adam ya. Coba kita lihat waktu Hawa diciptakan bagaimana. Kejadian 2 ayat 22. Pak Tarjo. Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, jadi perempuan ini diambil dari tulang rusuk Adam ya. Mungkin juga karena ayat ini ya, ada perintah Tuhan untuk supaya istri tunduk pada suami ya. Karena istri diambil dari tulang rusuk suami gitu. Jangan dibalik, suami harus tunduk pada istri gitu. Kenapa istri harus tunduk pada suami? Saya juga pernah tanya ya dalam hati. Apa karena Tuhan Yesus laki gitu? Makanya perempuan harus tunduk pada laki gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus kan nggak menikah gitu ya. Nggak ada istrinya gitu. Tapi perintah Tuhan, hai istri tunduk hormati suamimu. Karena kalau memang kita percaya itu istri adalah tulang rusuk kita, seperti yang Adam ya, diambil tulang rusuknya, berarti memang harusnya istri menjadi pendamping, penolong, dan harusnya tunduk pada suami, menghormati gitu. Mungkin diambil dari ayat ini kalau menurut saya ya. Jadi udah ya, kita perhatikan Adam waktu diciptakan dihembuskan nafas, tapi waktu Hawa diciptakan cuma diambil dari tulang rusuk, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi perempuan gitu ya. Jadi perempuan dari tulang rusuknya. Kemudian mereka kan kawin ya, kawin punya anak. Nah, kita lihat waktu mereka punya anak, Tuhan Allah menghembuskan nafas lagi enggak gitu. Coba kita baca di Kejadian 4 ayat 1 dan 2, Pak Tarjo. Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, 2, selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, kalau kita perhatikan lagi, waktu mereka punya anak, Tuhan tidak menghembuskan nafas lagi ya. Jadi udah normal. Seperti yang kita alami, punya ayah, ibu, melahirkan anak. Jadi makanya semua manusia yang lahir dari hubungan suami istri, secara natural, secara alami, itu udah kena dosanya Adam semua gitu. Kenapa Yesus bisa nggak kena? Ya karena dia bukan hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Dia adalah benih dari Roh Kudus. Makanya dia satu-satunya manusia yang tidak kena dosa yang berasal dari Adam. Nah selain Yesus semua kena kita. Dia raja kayak, dia gembala kayak, dia orang majus, orang kaya, orang miskin, presiden. Pokoknya yang namanya manusia lahir dari hubungan suami istri, semua kena dosa yang berasal dari Adam. Itu tadi ayat-ayatnya kita udah baca ya. Jadi kesimpulannya Elohim atau Bapa hanya satu kali menghembuskan napas hidup ke dalam hidung Adam. Ke Hawa enggak, ke anak-anaknya enggak ya. Jadi kita semua ini punya roh, namanya roh manusia yang dihembuskan Tuhan ke Adam.
kenapa bisa begitu gitu? Ya karena kalau kita kan percaya, kita semua yang percaya Yesus ada Roh Kudus gitu ya. Nah kalau Roh Kudus kan bisa ada di sekian miliar manusia. Padahal rohnya kan sama, satu Roh Kudus. Nah sekarang rohnya Adam ya sama. Kita semua yang namanya manusia punya rohnya Adam. Karena di dunia ini hanya ada 4 roh menurut Alkitab. Ya, coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Ada 4 roh yang ada di dunia ini ya menurut Alkitab. 1 Korintus 2 ayat 11 sampai 12. Pak Joni bisa bantu atau Pak Tarjo. 1 Korintus 2. Ini roh-roh yang ada di dunia ya. 1 Korintus 2 ayat Ayat 11-12 Pak. 11-12. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, dari ayat 11-12 ini kita mendapat ada 3 roh ya. Roh manusia, roh Allah, dan roh dunia. Roh dunia ini ya roh penguasa dunia ya, iblis itu ya. Jadi ada 3 roh yang disebutkan di ayat itu. Tapi ada satu ayat lagi di Ibrani 1 ayat 14. Ada roh lagi di situ, Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, ada satu roh lagi yang khusus untuk melayani mereka. Mereka itu manusia ya, yang harus diselamatkan. Jadi roh malaikat maksudnya ya, yang ada di dunia juga. Makanya bisa malaikat tiba-tiba muncul gitu, nolong manusia ya. Karena memang ada roh malaikat yang ada di dunia ini yang bisa diutus Tuhan. Jadi ada 4 roh, roh manusia, roh Allah atau roh kudus, roh dunia, dan roh yang melayani roh malaikat. Jadi kita ini masuk ke rohnya Adam, roh manusia gitu ya. Tapi kalau udah percaya Yesus ada roh kudus juga gitu. Jadi roh manusia dan roh kudus. Kemudian sekarang itu dosa asal ya. Jadi kita dari ayat-ayat yang kita baca tadi, memang benar kesalahan Adam, semua kita jadi ikut berdosa ya, ada ayatnya gitu ya. Kalau ditanya kok bisa begitu? Ya karena kita roh manusia gitu. Lahir dari hubungan suami istri, semua yang lahir dari hubungan suami istri kena rohnya roh manusia, roh Adam gitu ya. Cuman Yesus yang nggak kena. Kemudian kita masuk ke roh perbuatan. Nah ini yang kita lakukan sehari-hari ya. Definisi dosa apa sih? Ada yang pernah nanya sama saya, dosa itu apa gitu. Jadi kita kalau ditanya dosa itu apa, saya bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa itu adalah melanggar hukum dan perintah Allah. Itu yang namanya dosa. Jadi kalau sesama manusia bukan dosa, itu kesalahan aja ya. Jahat atau kesalahan. Jadi kalau melanggar hukum dan perintah Allah itu baru namanya dosa. Kemudian akibat kita melakukan dosa apa gitu ya? Yohanes ini dosa yang dilakukan sehari-hari ya. Tadi dosa asal udah kita baca ya. Di Yohanes 8 ayat 34. Jangan katakan apa? Yohanes 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan ya. Saya baca Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita disebut, kita menjadi hamba dosa. Bukan disebut ya. Menjadi hamba dosa. Nah, di Roma 6 ayat 16 dikatakan, kalau kita namanya hamba itu ya, Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seorang sebagai hamba, untuk mentaatinya kamu adalah hamba orang itu.
yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun ke dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi yang namanya hamba itu harus taat pada tuannya. Kita melakukan dosa jadi hambanya dosa. Jadi bos kita itu dosa gitu ya. Makanya ada firman bilang kepada Kain dosa sudah mengintip di depan pintu gitu. Jadi kalau saya menangkap jangan-jangan dosa ini adalah roh juga ya. Roh dosa gitu. Jadi kalau kita melakukan dosa itu jadi hambanya dosa dan kita harus taat pada dosa itu. Jadi kalau misalnya kita ada melanggar ya, melanggar hukum perintah Tuhan, itu kan jatuh dalam dosa. Jadi kita dikuasai oleh dosa. Kan kita hambanya dia. Jadi dia bisa bikin kita jadi sengsara, jadi susah, jadi sakit, jadi macam-macam gitu ya. Karena kita emang udah jadi hambanya dia. Nah, kalau kita udah jadi hamba, kita akan mendapat upah gitu. Kalau kita kerja sama orang kan dapat upah ya. Nah, tapi kalau kita kerja sama dosa, kita dapat upah di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 dikatakan apa itu upahnya dosa? Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena kita melakukan dosa, kita jadi hamba dosa, kemudian dapat upah, namanya maut. Artinya mati ya, masuk ke dalam uh, kematian kekal. Itu dosa perbuatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat membebaskan kita dari dua belenggu dosa itu? Kita kan udah tahu nih sekarang, wah berarti kita ada dua belenggu dosa yang ikat kita gitu. Dosa dari Adam dan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Itu siapa yang bisa lepaskan kita? Nah, seorang hamba ini nggak bisa melepaskan sendiri statusnya sebagai hamba. Harus ada yang menebus, betul nggak? Di zaman perbudakan ya. Kayak Yusuf waktu dijual sama saudara-saudaranya kan ada yang beli tuh. Dibeli, Yusuf dibeli ya. Jadi hambanya yang beli itu gitu. Nah kita udah jadi hambanya dosa nih. Jadi hambanya dosa, terus kena dosa yang berasal dari Adam. Ada dua yang mengikat kita ini. Pertanyaannya siapa yang bisa lepaskan kita gitu. Kita tahu ya, kalau kita orang-orang Kristen pasti bisa jawab, oh Yesus yang bisa lepaskan kita. Nah bagaimana? Kenapa bisa gitu? Pertanyaan selanjutnya mungkin orang dunia nanya ya kenapa Yesus bisa gitu ya. Nah ini kita harus bisa jawab kenapa dia bisa gitu. Di Yohanes 3 ayat 16 yang tadi ya, karena demikian besar Allah udah ngomong kalau mau hidup kekal ya percaya sama Yesus ya. Kemudian di Kisah 4 ayat 12, nah ini kunci-kunci Alkitab waktu penginjilan ya. Kisah 4 ayat 12 coba baca aja bisa. Kisah 4 ayat 12 ini juga populer ayatnya ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Itu dijelaskan ya. Di kolong langit ini berarti kita di bumi ini ya. Siapa yang ada di atas langit ya? Kan semua di kolong langit gitu. Jadi di kolong langit ini nggak ada nama lain yang bisa selamatkan manusia. Di ayat ini jelaskan ya. Tidak ada nama lain kecuali Yesus. Jadi dari dua ayat itu kita kesimpulan yang bisa melepaskan kita hanya Yesus Kristus namanya ya. Nah, siapa Yesus itu? 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi siapa yang bisa menghapus dosa manusia? Ya cuma Yesus gitu ya. Di zaman perjanjian lama itu tiap tahun orang bawa korban ke bait Allah, didoakan sama imam-imam, itu dosanya dianggap hilang gitu. Kita tahun depan kasih lagi korban, ntar dianggap hilang lagi selama setahun. Tapi bukan dihapus, sebetulnya itu ditutupi ya. Kayak kita dosa di mangkok nih. Begitu kita kasih persembahan, ditutupin aja. Tuhan nggak lihat, dianggap nggak ada gitu. Tapi belum dihapus, harusnya ada. Nah, waktu Yesus datang, ini benar-benar dihapus. Di-delete gitu ya. Semua dosa kita dihapus. Dari mulai bayi sampai umur kita menerima Tuhan.
dihapus. Yang bisa ngapus cuma Yesus. Ini ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 5. Nggak ada tokoh agama lain yang bisa ngapus dosa manusia gitu ya. Pertanyaannya, tadi udah dijawab, siapa yang dapat bebaskan kita dari dua belenggu dosa? Yesus ya. Kita udah jawab Yesus, ayat-ayatnya kita baca. Pertanyaan selanjutnya, siapa Yesus itu gitu ya? Kalau ada yang nanya, emangnya siapa Yesus gitu ya? Emangnya siapa Yesus? Nah ini kesempatan kita memperkenalkan siapa Yesus ya. Nah ini, udah dinubuatkan, Yesus akan mengalahkan iblis di Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Cuman dia yang bisa mengalahkan iblis ya. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Waktu bicara sama ular ya. Antara keturunanmu, keturunan si iblis, dan keturunannya, keturunan si perempuan, Hawa ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi dari ayat ini mungkin di kitab suci lain nggak ada ayat-ayat ini, makanya mereka nggak tahu gitu Yesus bisa mengalahkan iblis, bisa Yesus adalah Tuhan. Yang tahu kan cuma tiga agama itu, Yahudi, Kristen, dan Islam. Di Al-Quran juga jangan-jangan nggak ada ayat ini, nggak tahu ya saya. Ayat Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan. Ini adalah nubuatan Bapa ya, Elohim. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Bapa udah bernubuat satu saat akan ada keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala si iblis, mengalahkan iblis, mengalahkan maut. Makanya diambil dari keturunan Adam. Nah, iblis kan dengar nih, keturunan Adam dan Hawa akan mengalahkan dia. Makanya kayak begitu dia punya anak baru dua, Kain dan Habel, dia adu tuh, dihasut sampai Kain membunuh Habel. Iblis pikir udah habis nih keturunannya dong. Kan cuma ada Kain dan Habel. Ternyata Tuhan memakai anak selanjutnya yang namanya Set ya. Jadi Yesus itu diurut-urut dari keturunannya Set. Jadi udah dinubuatkan harus terjadi. Makanya hanya Yesus yang bisa mengalahkan ini. Ayatnya di sini ya, akan meremukkan kepalamu. Kemudian, nah, ini yang Sorry, sorry, Ten. halo, Masih panjang nggak ya khotbahnya? enggak, Soalnya kelamaan kenapa? nanti waktunya udah habis. Oh ya, Mau 1 jam. ya, Dipercepat aja ya, ya. disingkat. Ini ayat-ayat Natal yang di Lukas 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kita udah sering dengar ya ini ya. Yang mengatakan Yesus itu juru selamat dan Tuhan adalah malaikat ya. Di Lukas 2 ayat 11. Kemudian waktu itu juga datang bala tentara sorga. Berarti Yesus ini bukan manusia biasa. Bala tentara sorga, malaikat dari sorga turun ikut memberitakan berita ini ya. Dan yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, kita bisa baca di Yohanes 1 ya. Yohanes 1 sampai 18. Nah itu siapa Yesus itu? Yang pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah ya. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dia bisa membebaskan kita dari dosa ya. Nah, sekarang bagaimana caranya dia membebaskan kita? Caranya di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan dia kan tadinya Tuhan ya, adanya di sorga. Ayat 6, Filipi 2 ayat 6 katakan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus bersedia turun ke dunia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba ya. Telah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Nah itu untuk menebus kita. Jadi dia rela menjadi mengambil rupa seorang hamba. Padahal dia kan raja ya. Kemudian, nah ini kenapa kita bisa bebas dari dosa? Di 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan kamu telah dibeli sorry, dan harganya telah lunas dibayar. Di 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan juga kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Jadi yang bisa nebus kita cuma Yesus. Kenapa bisa? Karena dia Tuhan gitu ya. Nah, kejahatan kita, kenapa dia harus disalib? Ini ayatnya, ayat
Yesaya 53 ayat 3, ayat 5, dia tertikam karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Baik kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi ada 2 ayat yang menyatakan Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib, harus dicambuk, harus diremukkan karena kejahatan kita ya. Karena kejahatan kita dan karena pemberontakan kita. Roma 6 ayat 6, manusia lama kita telah turut disalibkan, agar jangan kita mengabaikan diri lagi kepada dosa. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk, karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kematian Yesus harus disalib, itu udah rencana Bapa ya, harus disalib, karena ini untuk menebus kita dari pemberontakan kita, kejahatan kita, pelanggaran kita. Terus kita dibebaskan dari kutuk. Nggak ada yang bisa bebaskan manusia dari kutuk kecuali Yesus. Karena dia sudah mengalami kematian di kayu salib ya. Nah, itu kira-kira, dan waktu 3 hari sebelum Yesus bangkit juga dia kemana? Dia turun ke dunia orang mati ya. Turun ke dunia orang mati. Ayatnya di Matius 12 ayat 40. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi untuk menebus kita semua, Tuhan Yesus juga harus turun ke dunia orang mati, baru dia bangkit di hari ketiga. Ya, itu yang saya mau bagikan. Saya harapkan ada tambah-tambahan dari teman-teman yang mungkin kurang lengkap, ada yang keliru, mohon diperbaiki atau diluruskan. Terima kasih, Pak Joni. Silakan. Ya, silakan Pak Mingguan. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Teddy? Oh iya, tutup. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu, mengapa Engkau harus datang ke dunia ini. Terima kasih untuk pengertian yang Tuhan berikan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kalau ada yang bertanya mengapa Natal harus terjadi, mengapa Engkau harus datang ke dunia, kami bisa menjawab semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kita syukur. Amin. Silakan. Jadi memang kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ya, nah, kita tidak akan selamat ya, karena dia benar-benar satu-satunya juru selamat ya untuk kita semua umat manusia ya. Jadi bukan hanya orang Kristen ya, tapi semua umat manusia yang mau percaya dan datang kepada Dia. Karena dikatakan Yohanes 14 ayat 6 ya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Dia yang satu-satunya penyelamatkan, dan dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita orang percaya. Amin. Terima kasih. Kita ini Iskandar bisa menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Bapak Stanley menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari anak-anaknya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Silakan Pak Joni. Ya. Doa syafaat hari ini siapa ya? Oh ya, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Baik, sebentar. Tapi tadi kedengeran ya suaranya ya? Kedengaran? Musik ada. Kenapa? Musiknya nggak kedengeran, kecil sekali. Ya, Sabtu dan Minggu kita libur karena Senin juga hari tanggal 1 Januari kita tanggal merah, jadi diliburkan. Kita akan bertemu lagi di tanggal 2 Januari. Tentunya kita akan dilayani oleh saya sendiri memasuki bulan pertama bulan Januari 2024. Kita akan perjamuan suci kudus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ini. Matiin mah. Dia mah gara-gara itunya tuh kalang kabut sendiri, nggak boleh gerak, nggak boleh goyang. Aneh banget sih lu. Urusan gereja setan mulu.